Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada kajian hari ini asar di Masjid Nur Syafa'ah tak terasa waktu hari Senin yang dulu, Senin tanggal 21, terjadi musibah gempa bumi di Cianjur pada umumnya, khususnya di wilayah kota Cugenang, Warung Kondang, Sukaresmi, Pacet, dan termasuk kita di Cilaku. Sekarang sudah tanggal 6, berarti sudah kurang lebih 16 hari, Masya Allah ya. Cianjur suasana masih belum tenang, tapi sekarang alhamdulillah getarannya, gempanya sudah hampir tidak ada. Mudah-mudahan segera Allah mencabut musibah ini. Oleh karenanya bagi umat Islam, orang yang beriman, semua yang terjadi di alam ini pasti mengandung manfaat, mengandung hikmat. Ya. Dalam surat At-Taghabun Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah, may yu'minu billah, may yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibah, tidak ada akan kena suatu musibah illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. May yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, meyakini adalah ini kehendak Allah, meyakini adalah ketentuan Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan curahkan nur hidayah kepada orang tersebut. Artinya, bagi orang yang beriman, musibah akan menjadikan suatu hikmah, suatu pelajaran di balik itu. Ada kebaikan di balik itu. Oleh karena kita yakin bahwa kita harus senantiasa berhusnudon kepada Allah. Allah sedang menguji kita dengan penuh musibah semua. Semoga kita makin mantap beriman kepada Allah, bahwa Allahu Rabbul Alamin, Allah lah yang mengatur semua alam. Mari kita berevaluasi, kenapa Allah menurunkan musibah ini, padahal Allah telah memberikan informasi dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau suatu qaryah, penduduk qaryah amanu wattaqau, mereka semuanya beriman, mantap bertauhid pada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa, sungguh melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka iman dan takwa, Allah menjanjikan la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan kepada mereka barokat, bermacam-macam keberkahan. Jadi jama' muannats salim ya, barokat, bermacam-macam keberkahan, banyak sekali. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi.
jaminan suatu Korea, suatu negeri yang semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah menjanjikan akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Timbul pertanyaan, kenapa kita jadi musibah? Ada gempa, ada ujian, ada apa ini? Nah, kita selaku umat Islam bermuhasabah, berevaluasi kepada kita, buah-buah kita ini banyak dosa, banyak maksiat, banyak kedurhakaan. Dia khawatir seperti itu. Maka ketika ada informasi dalam YouTube, dalam apa saja bahwa Cianjur banyak maksiat, Cianjur banyak kemungkaran, ya kita jangan membenci kepada mereka, tapi jadikan sebagai suntikan iman, buah-buah kita ini banyak dosa. Harus begitu. Jangan menepis ya, jangan menepis, tapi akui, bermuhasabah. Karena Allah menjelaskan juga dalam sebuah Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwa Allah tidak akan mengadab kepada kaum, menurunkan musibah kepada kaum, menurunkan bencana yang begitu dahsyat kepada kaum, wa hum yastaghfirun, jika mereka beristighfar. Mereka semuanya rumaos seueur dosa, kemudian beristighfar. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka ketika penduduk itu mengakui banyak kesalahan, banyak dosa, mereka beristighfar. Jadi ketika kita banyak dosa, tidak merasa dosa, itulah mendatangkan azab Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu, Allah tidak akan berbuat bi'adzabikum, mengadab kalian, in syakartum wa amantum, jikalau kalian bersyukur dan beriman. Yang ayat pertama, Allah menjanjikan akan menurunkan keberkahan bagi Korea yang beriman dan bertakwa. Sekarang Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan menurunkan azab jika mereka beristighfar, mengakui kesalahan. Dan Allah tidak akan memperbuat mengadab kalian jika kalian beriman dan bertakwa. Berarti yang mendatangkan adalah ketika kita berbuat dosa, tidak mengakui dosa, ya. Artinya sudah masuk level munkarat, level fasik. Ya. Kalau dosa sudah merupakan kefasikan, artinya sudah dianggap tidak berdosa, itu perilaku amaliyah yang jelek yang akan mendatangkan azab. Tapi jika melaksanakan dosa masih kena mengakui itu dosa, masih malu, itu belum, insya Allah belum mendatangkan azab, cuman dosa pribadinya saja kepada Allah, belum ada dampak pada orang lain. Suatu dosa, suatu maksiat sudah tren, dianggap biasa, pelakunya tidak merasa dosa, itulah dampak yang akan mendatangkan suatu azab. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita merenung, mari kita bermuhasabah, kita akui banyak dosa, banyak maksiat.
Jangan sampai dosa kita tidak diakui. Karena orang yang banyak dosa mengakui dosanya itu lebih baik daripada orang soleh tidak mengakui kesalahan. Gitu ya. Jadi saya keneh orang anu berbuat dosa tapi mengakui daripada sok suci asapang bener asapang solehna. Insyaallah jangan ya. Jadi ketika ada informasi di Cianjur itu di banyak masyarakat, ya kita akui saja lah bermuhasabah ya. Mungkin saja mungkin saja banyak dosa, mungkin saja banyak maksiat. Jadi kita mengakui saja, jangan menangkal bahwa kita kota santri, jangan seperti itu. Kita bermuhasabah kepada diri kita, kepada keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mari mengajak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa bagi orang yang beriman terjadinya musuh ini itu pasti mengandung manfaat, mengandung keberkahan, mengandung hikmat yang baik bagi orang yang beriman. May yu'min billah yahdi qalbah. Tapi ditanggapi oleh orang yang durhaka, yang kufur, yang hatinya keras, mungkin ditanggapi dengan penuh penyesalan, bahkan suudzon kepada Allah dan sebagainya. Kita beriman bahwa apa yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah, tapi jangan lupa kita bermuhasabah. Bermuhasabah, introspeksi buah-buah. Benar kita banyak maksiat, banyak dosa ya. Demikian pada kajian sore hari ini, hari Selasa ya, tanggal 6 Desember, 2 pekan setelah terjadinya musibah gempa dari mulai tanggal 21, sudah mudah-mudahan segera Allah mencabut musibah ini, menjadi ketenangan lagi, tidur nyenyak lagi, tidur bisa tidur lagi. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga mereka yang meninggalkan dampak musibah, semoga mereka mempunyai fahala syahid. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka sabar, ikhlas, bertawakal, dan Allah memberikan kehidupan yang lebih berkah kepada mereka-mereka yang sakit karena luka-luka. Semoga Allah memberikan wikoyah, pangraksa, pertolongan, kesembuhan, afiah kepada mereka. Dan anak cucu mereka semoga panjang umur, sehat, ageng milik rizki, barokah. Kepada kita menjadi itibar, menjadi muhasabah, lebih mantap berakidah pada Allah, bahwa Allah teh maha gagah, maha perkasa, maha segala-galanya. Dengan buktinya digerakkan bumi ini beberapa detik saja kita geus teu bisa walakahya, masya Allah ya. Nandakan kita makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif udhalil, makhlukud dhaif udhalil, makhluk yang lemah dan hina. Jadikan kita makin mantap kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma salimna an afati dunya wa adzabil akhirah. Salimna an fitnatihima. Salimna an balaihima. Salimna an syarrihima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.